Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Aminasi, NIM 859444579. Adapun kegiatan praktikum yaitu percobaan muatan listrik, dan adapun tujuannya menunjukkan adanya muatan listrik pada suatu benda akibat memperlihatkan adanya gaya elektrostatika dua buah benda bermuatan. Adapun alat dan bahan adalah sebagai berikut. Percobaan pertama, kita akan menggosokkan sisir ke rambut yang tebal dan kering sekitar 1 menit. Setelah kita gosokkan, kita dekatkan dengan sisir. Di sini kita melihat potongan kertas melekat pada ujung sisir. Hal ini membuktikan bahwa ketika sisir digosok ke rambut dapat menghasilkan gaya listrik statis yang membuat potongan kertas menempel pada ujung sisir. Selanjutnya, gosokkan plastik dengan plastik. Dan akan menghasilkan bola pingpong tolak-menolak. Selanjutnya, gosokkan plastik dengan benang wol. Dan hasilnya akan tarik-menarik. Dan selanjutnya, gosokkan plastik dengan nilon. Dan hasilnya akan tarik-menarik. Selanjutnya, kita gosokkan wol dengan wol. Dan hasilnya akan tolak-menolak. Selanjutnya yaitu kita gosokkan nilon dengan nilon, dan hasilnya akan tolak-menolak. Yang pertama, kita akan menguji kawat besi. Kawat besi kita jepit dengan jepit buaya. Kita lihat dan kita amati. Ternyata kawat besi dapat menyalakan lampu, artinya bersifat konduktor. Dan yang kedua adalah kawat tembaga, juga dapat menyalakan lampu, artinya bersifat konduktor. Yang ketiga adalah sendok perak. Kita capit dengan capit buaya dan kita lihat ternyata dapat menyala lampu, artinya bersifat konduktor. Yang keempat, kayu kita cabit menggunakan cabit buaya dan kita lihat apakah bisa menyala lampu. Ternyata tidak dapat menyala lampu, artinya kayu bersifat isolator.
Selanjutnya, karet penghapus. Ternyata tidak bisa menyala. Lampu artinya bersifat isolator. Selanjutnya, mata pensil. Kita lihat ternyata dapat menyala. Lampu artinya bersifat konduktor. Yang ketujuh yaitu kertas. Tidak bisa menyala. Lampu bersifat isolator. Dan yang kedelapan, plastik. Dan hasilnya tidak bisa menyala. Lampu artinya bersifat isolator. Selanjutnya adalah air keran. Dan hasilnya adalah ternyata lampu tidak menyala. Dan ternyata air keran bersifat isolator. Dan selanjutnya adalah air garam. Dan kita lihat hasilnya adalah ternyata lampu nyala. Dan artinya adalah air garam bersifat konduktor. Selanjutnya adalah percobaan tenaga listrik. Rangkaian pertama di mana dua buah kabel diletakkan di kutub positif saja. Kita lihat lampu tidak menyala, tidak ada tenaga listrik. Pada rangkaian kedua, ketika kutub positif dan kutub negatif disambungkan, kita lihat ternyata lampu menyala dan dengan redup karena kapasitas baterai digunakan kapasitasnya hanya 1,5 volt, sedangkan lampu yang digunakan adalah 2,5 volt. Hal ini menyebabkan baterai kurang mampu menyala dengan lampu dengan terang. Pada rangkaian ketiga, baterai ditambah satu buah dan disusun secara seri, ternyata lampu dapat menyala dengan terang karena baterai yang disusun secara seri akan menghasilkan tenaga yang lebih besar menjadi 3 volt sehingga dapat menyalakan lampu 2,5 volt. Selanjutnya kita tambahkan baterai sehingga menjadi 3 yang disusun secara seri, ternyata lampu dapat menyala karena baterai yang disusun menghasilkan tenaga melebihi dari kapasitas lampu yaitu 4,5 volt.